أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدفع الله تعالى البلاء عن أمتي بمن صلى عمن لا يصلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin Jumat rahimakumullah, alhamdulillah atas qadrat dan iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali Allah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita selaku muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Tentunya harapan dan doa kita bersama, semoga segala amal dan ibadah kita diterima dan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur dan mensyukur nikmat-nikmat Allah dengan cara menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa dalam kehidupan ini. Karena kita semua telah menjadi manusia yang sadar dan menyadari bahwa hanya dengan bekal iman dan takwa yang merupakan sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Jumat rahimakumullah, salah satu isinya kehidupan dunia ini adalah musibah. Dan musibah itu bisa bentuknya ujian dan cobaan, atau musibah itu bisa berbentuk bencana. Musibah yang berbentuk ujian dan cobaan itu biasanya untuk orang-orang yang beriman. Sementara musibah yang sifatnya bencana biasanya itu terjadi disebabkan oleh karena kesalahan dan keteledoran manusia. Sebagaimana yang kita rasakan, begitu pula bangsa kita saat ini mengalami berbagai macam musibah dan bencana di mana-mana. Ini merupakan sifatnya bencana yang bisa jadi kesalahan daripada perilaku manusia. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu merupakan penyebabnya adalah perbuatan tangan manusia atau perilaku manusia. Yang dimaksud perilaku manusia di sini adalah perilaku manusia yang sifatnya ibadah. Artinya bahwa musibah yang terjadi selama ini adalah karena banyak manusia yang sudah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa bersujud dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, harus senantiasa berusaha mencari dan terhindar daripada musibah yang sifatnya bencana. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar daripada musibah atau yang sifatnya bencana? Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadfa'ullahu ta'ala al-balaa'a an ummati. Allah subhanahu wa ta'ala menolak musibah atau bencana dari umatku biman shalla, karena dari sebab orang-orang yang melakukan ibadah solat.
Berarti jelas bahwa agar kita terhindar daripada musibah yang sifatnya bencana, salah satu jalan keluarnya adalah ibadah sholat. Mimman la yusalli, sehingga bencana atau musibah itu terhindar daripada sebab orang-orang yang tidak melakukan sholat. Artinya ternyata perkara bencana atau musibah yang terjadi itu disebabkan dari orang-orang yang tidak melakukan ibadah sholat. Lalu kenapa ibadah sholat? Hadirin Jumat rahimakumullah, kita sering mendengar dari para guru kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu 'indal 'abdi yaumal qiyamah min 'amalihi sholatuhu. Sungguhnya perkara yang pertama kali yang akan dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Berarti betapa pentingnya ibadah perkara sholat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mengetahui dan paham, sering mendengar as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Banyak orang yang tidak melaksanakan daripada ucapan Nabi ini, bahwa sholat itu perkara yang paling utama. Jika seseorang sholatnya baik, maka agamanya baik. Kalau agama seseorang itu baik, maka hidupnya baik. Kalau orang yang melaksanakan ibadah sholat agamanya baik, bagus, berarti dia menyerahkan hidupnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya agamanya mengatur hidupnya, bukan hidupnya yang mengatur agamanya. Justru sebaliknya, sekarang banyak orang yang hidupnya mengatur agamanya. Dia tidak mau diatur oleh agamanya, tetapi hidupnya mengatur agamanya. Salah satu contoh, melalaikan ibadah sholat atau menyampingkan, menyepelekan urusan agama dan urusan akhirat. Ada perkataan, sudahlah, jangan dicampur adukan atau jangan dikait-kaitkan dengan masalah agama. Masalah politik ya politik, ekonomi ya ekonomi, atau yang lainnya tidak nggak usah bawa-bawa agama. Ucapan perkara ini adalah perkara yang salah, hadirin, kufur. Kenapa? Sebab segala permasalahan dalam hidup ini sekecil apapun tidak lepas daripada urusan agama. Semuanya dibicarakan dan diatur oleh agama. Bahkan hidup kita, mati kita, rezeki kita, semuanya diatur oleh agama. Bahkan sampai urusan dunia dan akhirat kita diatur oleh agama kita. Maka siapa orang yang senantiasa menegakkan ibadah sholatnya, berarti dia menekankan agamanya, berarti agamanya mengatur hidupnya, dan tidak mengatur hidupnya mengatur agamanya. Hadirin Jumat rahimakumullah, bahkan secara ilmiah ada satu penjelasan bahwa ternyata di dalam jasad tubuh kita ini ada unsur yang sifatnya unsur tanah, unsur api, air, dan udara. Artinya kalau orang yang melaksanakan ibadah sholat, ketika dia sujud, dan memang sujud itu merupakan satu tanda bukti permohonan dan rasa syukur yang tertinggi seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata ada kaitannya dengan alam semesta. Alam semesta yang memiliki 4 unsur ini ternyata ada di dalam tubuh kita, hadirin. Jadi apabila kita sholat, berarti kita menghidupkan 4 unsur tadi, sehingga ketika kita sujud atau ketika kita sholat, 4 unsur yang ada di tubuh jasad kita ini berkoneksi dengan alam semesta. Maka pantas kalau alam semesta murka jika kita meninggalkan sholat, kita melalaikan sholat, kita lupa kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk satu penjelasan lagi, ada seorang mayit atau jenazah yang disolatkan oleh orang-orang yang hidup. Kalau jenazah itu bukan ahli sholat, kalau jenazah itu bukan termasuk orang-orang sholat atau sering meninggalkan ibadah sholat, berarti seumur hidupnya atau ketika hidupnya banyak meninggalkan sholat, sehingga 4 unsur di dalam tubuh atau jasad ini tidak menyala atau tidak hidup. Maka ketika orang-orang hidup yang menyolatkan, ada yang mengatakan maka pahalanya kembali kepada orang-orang yang sholat, tidak sampai kepada jenazah atau si mayit. Kenapa?
tidak ada koneksi, tidak ada hubungannya, sebab 4 unsur yang terdapat orang-orang hidup tidak berkoneksi dengan si mayit, karena si mayit tidak pernah menghidupkan 4 unsur ini ketika hidupnya. Oleh karena itu hadirin Jumat rahimakumullah, dengan hikmah bulan Rajab yang mulia ini, mari kita sama-sama perbaiki ibadah solat kita. Kita pelihara ibadah solat kita, kita pelihara ibadah solat kita, kita tingkatkan ibadah solat kita, kita tuntun dan kita ajarkan, kita ajak keluarga kita untuk menegakkan ibadah solat kita, sehingga bukan saja kita terhindar daripada segala musibah dan bencananya yang Allah munculkan kepada kita, tetapi insya Allah kita menjadi orang-orang yang istiqamah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi